Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi kuadrat dan cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Sekarang, perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Di sini terdapat dua jembatan. Kira-kira apa hubungannya jembatan-jembatan tersebut dengan fungsi kuadrat? Ya, betul. Jembatan-jembatan tersebut berbentuk parabola atau dalam fungsi kuadrat. Ini adalah grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita membahas tentang grafik fungsi kuadrat, masih ingatkah bentuk umum dari persamaan kuadrat? Bentuk umum persamaan fungsi kuadrat yaitu f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau dengan A, B, C bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Karena jika sama dengan 0, fungsi tersebut bukan merupakan fungsi kuadrat, tetapi fungsi linear. Lalu di sini ada beberapa contoh fungsi kuadrat. Di antaranya yaitu f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x sama 8. Dalam hal ini A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 8. Lalu ada juga f(x) sama dengan min 5 ditambah 3x ditambah 2x kuadrat. Di sini C-nya negatif 5, B-nya 3, dan A-nya 2. Lalu ada juga f(x) sama dengan x kuadrat min 16. Selanjutnya, grafik fungsi kuadrat. Beberapa titik penting dalam grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X. Ini 1 dan 2. Kemudian titik potong dengan sumbu Y 3. Kemudian titik balik atau titik maksimum atau titik minimum itu sama dengan 4. Selanjutnya, ya, untuk titik potong sumbu X, fungsi f(x) dikatakan memotong sumbu X apabila f(x) sama dengan Y sama dengan 0. Kemudian, untuk titik potong sumbu Y, f(x) dikatakan memotong sumbu Y apabila X sama dengan 0. Selanjutnya, titik balik atau titik maksimum atau titik minimum. Sumbu simetri persamaannya XP sama dengan min B per 2A. Kemudian untuk minimum dan maksimum YP sama dengan D per 4A. Kemudian untuk titik balik XP, YP. Kemudian sifat-sifat fungsi kuadrat. Berdasarkan nilai A, jika A lebih dari 0 maka grafik terbuka ke atas. Dan jika A kurang dari 0 maka grafik terbuka ke bawah. Nah, ini ya grafiknya. Jika A-nya lebih dari 0 maka kurvanya terbuka ke atas. Dan jika A-nya kurang dari 0 maka kurvanya terbuka ke bawah. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi kuadrat ya. Berdasarkan nilai diskriminan. Nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di X sama dengan 0 di sebuah titik. Dan jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, ini gambar grafiknya. Jika D-nya lebih dari 0, maka grafiknya ini memotong di dua titik yang berbeda, P1 dan P2. Kemudian jika
D-nya sama dengan 0, dia akan menyinggung di sumbu X ya, di sebuah titik. Dan untuk D kurang dari 0, grafik tersebut tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Grafiknya terlihat melayang. Selanjutnya, contoh. Gambarlah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8 dengan menentukan yang A titik potong dengan sumbu x, B titik potong dengan sumbu y, C titik puncak atau sumbu simetri. Alternatif penyelesaian. Kita akan mencari titik potong dengan sumbu x ya. Fungsi f(x) dikatakan memotong sumbu x apabila f(x) sama dengan y sama dengan 0. Nah, kita buat fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0 ya. Kemudian persamaan ini kita faktorkan menjadi x tambah 2 dan x kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini diperoleh dari kita cari perkalian jika dikalikan hasilnya negatif 8 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Maka angka-angkanya 2 dan 4. Tinggal kita lihat tanda negatif dan positifnya ya. Jadi diperoleh untuk x satunya ya, atau x sama dengan negatif 2 atau x-nya sama dengan 4. Selanjutnya, maka titik potong sumbu x adalah min 2,0 dan 4,0. Titik potong sumbu y. Fungsi f(x) dikatakan memotong sumbu y apabila x sama dengan 0. Nah, ini kita substitusikan untuk x sama dengan 0 ke fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Substitusikan nilai x sama dengan 0. Jadi 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8. f0 sama dengan 0 dikurangi 0 dikurangi 8. Hasilnya f0 sama dengan negatif 8. Maka titik potong sumbu y adalah 0, min 8. Sumbu simetri ya. Kemudian yang C, untuk mencari titik balik atau titik puncak sumbu simetri. Nah, ini rumusnya tadi xp sama dengan min b per 2a. xp sama dengan kita masukkan tadi b-nya negatif 2, 2a-nya 1, jadi diperoleh xp-nya sama dengan 1. Selanjutnya mencari nilai maksimum dan minimum. YP sama dengan XP kuadrat min 2XP dikurangi 8. YP sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8. YP sama dengan 1 dikurangi 2 dikurangi 8. YP sama dengan negatif 9. Maka titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Kemudian yang D, mencari titik bantu. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, tinggal kita masukkan titik bantunya ya. Misalkan kita ambil titik bantunya dari negatif 2 sampai dengan 4. Untuk titik bantu ini terserah ya. Untuk nilai-nilainya boleh kita ambil dari negatif 3 sampai 5 atau dari negatif 3 sampai negatif sampai 5. Ini sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kita masukkan jika f-nya negatif 2 ke fungsi persamaan tadi ya. Masukkan, substitusikan untuk x-nya negatif 2 diperoleh 0, kemudian untuk f-nya negatif 1 diperoleh negatif 5, kemudian untuk f-nya 0 diperoleh negatif 8, untuk f-nya 1 diperoleh negatif 9, dan f-nya 2 diperoleh negatif 8. Begitu juga seterusnya. Untuk f-nya 3 maka kita akan peroleh hasilnya negatif 5, dan untuk f-nya 4 kita akan peroleh hasilnya 0. Selanjutnya,
kalau kita buat dalam bentuk grafik, nah ini ya, tadi titik potong sumbu X ya, untuk titik potong sumbu X Y-nya 0 diperoleh titiknya 0,4 dan 4,0 dan min 2,0. Kemudian untuk titik potong sumbu Y X-nya 0, Y-nya 0 diperoleh titik koordinatnya negatif 8,0 dan ini titik puncaknya ya. Titik puncaknya 1, negatif 9. Di sini titik puncaknya ya. Dan sumbu simetri ini sumbu yang membagi kurva menjadi dua bagian sama besar. Jadi kalau kita tarik garis di sini, jadi sumbu simetrinya 1 ya. Demikian apa yang disampaikan untuk mencari grafik fungsi kuadrat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.